Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan spiritual. Pada dasarnya, masyarakat Jawa bisa dibilang selalu dalam pencariannya terhadap suatu kebenaran sejati. Sebuah hakikat hidup yang biasa ditebus dengan laku prihatin untuk mencari sebuah kesejatian yang dinamakan Kaweruh. Jadi, kurang tepat rasanya jika orang kemudian beranggapan bahwa tujuan mencari kesejatian hidup itu kemudian dikaitkan dengan kemauan berinteraksi dengan sosok gaib yang tak kasat mata. Dengan sosok-sosok gaib yang tak kasat mata atau yang disebut lelembut. Padahal, tujuan utama dari mencari Kaweruh sendiri adalah untuk mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ibarat seseorang yang berpergian jauh, tentunya akan lebih aman dan nyaman jika dibekali sebuah peta. Kaweruh diibaratkan seperti sebuah peta yang akan menuntun manusia mencapai tujuannya dengan selamat. Namun, kedekatan masyarakat Jawa dengan dunia spiritual dan alam lelembut menurut kami memang tidak akan pernah lepas dari asal-usul orang Jawa itu sendiri. Seperti yang pernah dituliskan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsita dalam serat Paramayoga, yang konon katanya serat tersebut adalah saduran dari serat Kanda Yasa Dipura I. Serat Paramayoga atau yang bermakna puncak meditasi dan puncak perenungan menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 20 pasang anak kembar dampit, yaitu laki-laki dan perempuan yang lahir kembar, dan 2 anak lagi yang tidak lahir kembar, Shits atau Nabi Sis dan Siti Hanun. Nabi Sis sendiri memiliki kemiripan dengan wajah Nabi Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Bisa dibilang Nabi Sis adalah ma'rifat pertama yang ada di bumi. Selama hidupnya, beliau isi hanya dengan beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Nabi Sis oleh masyarakat Jawa disebut nama Sahyang Sita. Nabi Sis oleh masyarakat Jawa disebut dengan nama Sahyang Sita, yang kemudian mendapatkan istri seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Ketika pernikahan itu, di belahan semesta yang lain ada seseorang iblis yang sudah lama mengetahui bahwa kelak di kemudian hari akan ada keturunan Nabi Sis yang berhak berkuasa atas seluruh saudara-saudaranya. Iblis yang bernama Malaikat Ngazazil kemudian berupaya menurunkan darahnya kepada anak keturunan Nabi Sis. Malaikat Ngazazil kemudian bersiasat. Salah seorang anaknya yang bernama Dewi Jelajah diubah sedemikian rupa agar semirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikannya menjadi istri Nabi Sis, sedangkan Dewi Mulat yang asli disembunyikan. Setelah Azazil mengetahui bahwa benih Nabi Sis telah berada di rahim Dewi Jelajah, cepat-cepat Dewi Jelajah dibawa pulang dan Dewi Mulat yang asli dimunculkan kembali. Selang beberapa waktu, Dewi Mulat melahirkan anak kembar saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya lagi berwujud cahaya atau nur. Pada waktu yang sama, Dewi Jelajah juga melahirkan tepat saat matahari tenggelam. Yang dilahirkannya juga berwujud cahaya yang memancar laksana embun pagi di daun talas. Azazil yang masih berambisi kemudian membawa anak Dewi Jelajah kepada Nabi Sis dan Mualat yang berwujud cahaya untuk dipersatukan. Kedua wujud tersebut kemudian berubah menjadi bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya. Kakek bayi itu, yakni Nabi Adam atau Hyang Adama, yang tahu cerita itu lalu memberi nama Anwas kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki dari Dewi Mulat, dan Anwar kepada cucunya yang berwujud cahaya, yaitu persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Dewi Jelajah. Nabi Adam kemudian membiarkan Azazil membawa kembali Anwar kepada Dewi Jelajah. Seiring waktu berjalan, ketika Syahid Anwar telah dewasa, dia bertanya kepada ibunya tentang siapa keberadaan ayahnya. Diberitahulah bahwa dia merupakan keturunan Nabi Sis. Syahid Anwar yang tergerak kemudian berpermintaan kepada Dewi Jelajah dan Azazil untuk mencari keberadaan sang ayah. Sampai akhirnya perjumpaan dengan Nabi Sis, terkejutlah sang ayah. Semula Nabi Sis bersikeras tidak mau mengakui keberadaan sang anak, tapi setelah mendapatkan petunjuk mengenai asal-usul Syahid Anwar, barulah Nabi Sis mau menerima kenyataan tersebut. Syahid Anwas dan Syahid Anwar kemudian besar dalam asuhan sang kakek, yakni Nabi Adam. Sesaat setelah melihat Syahid Anwas dan Syahid Anwar, Nabi Adam mulai paham bila Syahid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedangkan Syahid Anwar kebalikannya, kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Nabi Adam, Syahid Anwar melanggar satu pantangan, yaitu meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah besar dan mengusir Syahid Anwar. Syahid Anwar sangat kecewa dengan perlakuan sang kakek. Dia pun melanjutkan hidupnya dengan pergi berkelana. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu dengan malaikat Harut dan Marut.
yang saat ini digantung hingga akhir zaman akibat kesalahan mereka, serta beberapa anak Nabi Adam lainnya. Syahid Anwar diajari ilmu melihat masa depan, semacam ilmu laduni, dan berbagai ilmu hebat lain. Setelahnya, Syahid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa, yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Syahid Anwar melakukan tapa berata dengan cara melihat matahari dari mulai terbit hingga tenggelam. Terus-menerus seperti itu selama 7 tahun lamanya. Hingga tanpa disadari daya linuih atau kelebihan, Syahid Anwar menjadi hebat, termasuk ilmu jangka atau ngerti sadurunge winarah atau mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Selama pengembaraannya di Lembah Dewani, Syahid Anwar juga banyak memenangkan pertarungan dengan para jin yang kemudian membuat mereka pada akhirnya tunduk di bawah perintahnya. Mendengar kehebatan Syahid Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi kepadanya. Kabar tersebut terus menyebar dan dirasa sangat mengganggu di telinga Prabu Nuradi, selaku raja para jin yang menguasai Lembah Dewani. Prabu Nuradi lantas menantang Syahid Anwar untuk bertarung. Dan bisa ditebak, dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan harus tunduk juga pada kekuasaan Syahid Anwar. Prabu Nuradi kemudian lebih memilih turun tahta lalu mengangkat Syahid Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi, kemudian memilih tinggal di tempat tinggi dan meminta izin kepada Tuhan untuk mengangkat dirinya sebagai danyang atau penguasa bumi. Tuhan pun mengabulkannya. Lemah Dewani kemudian diubah namanya menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Kembali lagi ke dalam cerita pawayangan, Prabu Nurasa kemudian banyak melahirkan keturunan yang menjadi para dewa, mulai dari Janggan Semarasanta atau Semar, sampai akhirnya turun ke raja-raja di Tanah Jawi dan masyarakat Jawa. Mengingat kembali Syahid Anwas yang diasuh oleh kakeknya, yaitu Nabi Adam, juga melahirkan keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia hebat terpilih. Dan dikarenakan keturunan Syahid Anwar juga mendapatkan berkah dari doa Nabi Adam, tidak sedikit pula yang melahirkan bangsa-bangsa besar, terutama di Jawa. Dalam perjalanan waktu yang panjang, juga terjadi perkawinan silang antar keturunan Syahid Anwar dan Syahid Anwas. Hasilnya, tidak sedikit keturunan Syahid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran sesat Syahid Anwar. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Syahid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Nabi Adam serta leluhur mereka, yakni Nabi Sis. Pada masa berikutnya, keturunan ke-8 Nabi Sis yang bernama Semarasanta atau Semar kemudian menyebarluaskan ajaran di Jawa yang oleh masyarakat Jawa kemudian disebut dengan ajaran Kapitayan yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Taya. Dia adalah segala sumber kejadian yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dirasakan dengan panca indera, bahkan tidak bisa dibandingkan ataupun disandingkan dengan segala sesuatu. Karena dia adalah hampa atau dalam bahasa Jawa kuno bermakna taya atau suwung. Kekuasaannya tiada batas karena dia tidak berawal dan tidak pernah berakhir. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Sis, dan yang kemudian diteruskan oleh Dahyang Semarasanta atau Semar, yang sejatinya juga memiliki darah Azazil atau iblis. Yang menyembah Sahyang Taya atau Tuhan Yang Maha Kuasa, maka akan dianugerahi kekuatan yang bersifat goib. Mereka juga tidak lupa ada darah Azazil yang merupakan raja jin dari garis keturunan Syahid Anwar di aliran darah masyarakat Jawa. Sehingga dalam ajaran Kapitayan, manusia wajib melakukan tirakat menahan segala bentuk nafsu untuk mengedepankan sifat iblis dan memunculkan sifat bijaksana dari Nabi Sis. Di sisi lain, masyarakat Jawa menghargai bangsa lembut karena mereka menyadari bahwa bangsa lelembut sebenarnya merupakan saudara mereka sendiri. Begitu juga sebaliknya, bangsa lelembut kepada manusia. Mereka saling hidup rukun, hidup berdampingan di bumi ciptaan Sang Hyang Taya. Sekali lagi hanya untuk menghormati tanpa menyembah atau bahkan memuja.